Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Delina Dakma. NIM saya 1901100030. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu kasus yang ada di sekitar saya tentang seorang anak yang sedang melawan penyakitnya. Lanjut saja, saya akan menceritakan sedikit tentang seorang anak yang bernama Hayati yang berada di sekitar saya, yang berada di sekitar kita di daerah saya. Dulu dia tinggal di suatu tempat yang bernama Rempeloka di Kabupaten Sumbawa Barat. Ia tinggal dulu bersama bapaknya yang namanya Pak Badri. Sekarang bapaknya dirawat di rumah sakit jiwa Mataram. Sedangkan Hayati, si anak yang penderita hidrosefalus yang merupakan anak kandung dari Pak Badri, harus dititipi di panti asuhan Baiti Nurjana, Takirun, Kabupaten Sumbawa Barat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang hidrosefalus. Apa sih itu hidrosefalus? Hidrosefalus adalah kondisi saat terjadinya penumpukan cairan berlebihan di dalam otak. Pada keadaan normal, terdapat cairan otak yang mengisi ruangan-ruangan vertikal di dalam otak dalam jumlah tertentu. Namun, pada hidrosefalus, jumlah cairan otak tersebut berlebihan, sehingga menimbulkan penekanan sel-sel otak dan gangguan saraf Di sini ada beberapa jenis hidrosefalus. Yang pertama ada hidrosefalus kongenital, yang kedua ada hidrosefalus yang didapat. Yang pertama saya akan membahas hidrosefalus kongenital, yaitu kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan di dalam kandungan ibu di saat hamil, seperti infeksi toksoplasma dan kekurangan asam folat atau penyebab lainnya. Yang kedua ada hidrosefalus yang didapat atau acute hidrosefalus, terjadi karena gangguan di dalam otak seperti misalnya stroke, radang selaput otak, atau tumor otak. Kemudian kondisi tersebut menyebabkan siklus cairan otak tersumbat sehingga terjadilah hidrosefalus. Baik, selanjutnya ada apa sih penyebabnya? Penyebab hidrosefalus kongenital pada umumnya adalah infeksi pada masa kehamilan seperti cytomegalovirus atau CFV, rubella, mumps, sifilis, atau toksoplasma. Sementara itu, pada hidrosefalus yang terjadi setelah lahir, umumnya disebabkan oleh penyakit di dalam otak yang menimbulkan gangguan sirkulasi cairan otak, seperti stroke pendarahan, tumor otak, cedera otak yang parah, radang otak, atau radang selaput otak. Baik, di sini yang selanjutnya ada apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu yang pertama, beberapa ciri hidrosefalus kongenital yang terjadi saat bayi baru lahir. Yang pertama, bayi terlihat mengantuk terus atau kurang responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kaki dan tangan berkontraksi terus, sehingga terlihat kaku dan sulit digerakkan. Yang ketiga, bayi mengalami keterlambatan perkembangan, misalnya umur 6 bulan belum bisa tengkurap, atau umur 9 bulan belum bisa duduk nih. Yang keempat, kepala bayi terlihat besar,
juga bertambah besar jika dibandingkan dengan anak seusianya. Yang kelima, kulit kepala bayi tipis dan pembuluh darahnya dapat terlihat dengan jelas. Yang keenam, nafas tidak teratur. Yang ketujuh, mengalami kejang berulang. Selanjutnya, beberapa gejala beberapa ciri hidrosefalus didapat atau acquired hidrosefalus, antara lain yang pertama, pengidap tampak lemas. Yang kedua, keluhan sakit kepalanya itu benar-benar sakit secara hebat gitu. Yang ketiga, muntah menyemprot. Yang keempat, terlihat mengantuk, bingung, atau mengalami disorientasi. Yang kelima, kejang berulang. Yang keenam, mengalami gangguan penglihatan berupa penglihatan kabur atau penglihatan ganda. Yang ketujuh, mengompol. Baik, selanjutnya apa dampaknya? Misalnya, pada operasi pemasakan sun, efek samping yang timbul biasanya disebabkan oleh kerusakan atau penyumbatan pada alat itu sendiri. Itu untuk operasi pemasakan sunnya ya. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah prosedur pemasangan sun adalah infeksi, penyumbatan, dan perubahan posisi. Selain pada operasi pemasangan sun, efek samping juga bisa terjadi pasca operasi endoskopik, third versilocostomy (ETV). Beberapa efek samping antaranya masalah saraf yang meliputi penurunan fungsi salah satu sisi tubuh, ketidakseimbangan hormon, penglihatan ganda, atau bahkan epilepsi. Epilepsi itu sama kayak anyan ya. Yang kedua ada pendarahan di dalam otak. Yang ketiga kerusakan pembuluh otak. Yang keempat infeksi. Yang kelima ada kegagalan otak untuk menyerap cairan cerebrospinal. Yang keenam ada menutupnya kembali lubang penyerapan cairan cerebrospinal. Apa sih solusinya? Dalam penyakit hidrosefalus kita dapat ambil solusinya itu pengobatan dalam menangani hidrosefalus dengan melakukan tindakan operasi yang bertujuan untuk membuang kelebihan cairan cerebrospinal di dalam otak. Di sini ada contoh ada jenis operasi yang bisa dilakukan untuk menangani hidrosefalus. Yang pertama itu ada operasi pemasangan sun. Sun merupakan alat khusus untuk berbentuk selang yang dipasangkan oleh ahli bedah ke dalam kepala guna mengalirkan cairan otak ke bagian tubuh lain dan diserap oleh pembuluh darah. Bagian tubuh yang paling sering dipilih sebagai rute aliran cairan cerebrospinal ini adalah rongga perut. Sun akan dilengkapi dengan katup yang berfungsi mengendalikan aliran cairan sehingga keberadaan cerebrospinal ini di dalam otak tidak surut terlalu cepat. Yang kedua ada operasi endoskopik third ventriculostomy (ETV). Pada proses ini, cairan cerebrospinal dibuang dengan cara menciptakan lubang penyerapan baru di permukaan otak. Prosedur ini sering diterapkan pada kasus hidrosefalus yang dipacu oleh penyumbatan vertikal otak. ETV bertujuan agar cairan otak dapat tersebar merata di seluruh bagian otak dan tidak menumpuk di satu lokasi tertentu. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini saja. Semoga adik kita Hayati segera sembuh dan bisa bermain seperti teman-teman lainnya. Baik,
Hanya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.